Topik kita hari ini adalah kesebangunan bangun datar. Pertama, apa yang kita maksud dengan bangun datar? Mari kita lihat ulang apa yang sudah kita pelajari mengenai bangun datar. Ini adalah contoh-contoh bangun datar. Bangunan di kiri namanya segi tiga, atau dalam bahasa Inggris triangle. Segitiga karena memiliki tiga segi. Kalau kita lihat di sini, ini adalah persegi, dan dalam bahasa Inggris namanya square. Contoh yang satu lagi adalah lingkaran. Dalam bahasa Inggris circle. Ini adalah berbagai contoh bangun ruang yang sudah kita pelajari di topik sebelumnya. Mari kita mempelajari apa yang kita maksud dengan kesebangunan. Menggunakan contoh satu bangun ruang yang bernama persegi panjang, atau dalam bahasa Inggris namanya rectangle. Kita belajar apa yang dimaksud dengan kesebangunan, atau dalam bahasa Inggris congruent. Suatu bangun datar dapat disebut sebagai kesebangunan apabila sudut A, B, C, dan D memiliki sudut yang sama dengan E, F, G, dan H. Apabila kita tulis secara mendetail, sudut A, sudut F, sudut E, sudut B sama dengan sudut F, sudut C sama dengan sudut G, dan sudut D sama dengan sudut H. Sekarang, selain itu, kesebangunan harus juga memenuhi sisi AD sama dengan EH, sisi AB sama dengan EF, sisi BC sama dengan FG, sisi CD sama dengan GH. Kalau kita tulis dalam notasi matematika, AD sama dengan EH, AB sama dengan EF, BC sama dengan FG, dan CD sama dengan GH. Apabila dua syarat ini terpenuhi, syarat sudut dan panjang sisi, apabila dua syarat ini terpenuhi, maka kita bisa menamakan kedua bangun datar ini sebagai kongruen, kesebangunan. Dalam notasi matematika kita menamakan mereka dengan notasi seperti ini, sama dengan, dan sebuah coretan di atas yang akan menunjukkan bahwa ini adalah bangun ruang yang kongruen. Baiklah, sekarang kita akan masuk ke contoh berikutnya. Sekarang, apakah segitiga ini, segi di samping ini, kongruen? Kira-kira saja. Soal pertama. Soal kedua, apakah kedua bangun ruang ini kongruen? Yang ketiga, apakah jajar genjang ini kongruen? Silahkan dipikirkan selama 15 detik. Ya,
Untuk segitiga ini secara kasar kita bisa mengecek A, B, C dengan A strip, B strip, C strip, bahwa mereka memiliki panjang yang sama di sisi AB, panjang yang sama di sisi BC, dan panjang yang sama di sisi AC. Kalau kita juga melihat sudutnya, kurang lebih mereka memiliki sudut yang sama. Ini menyatakan bahwa segitiga ABC ini adalah kongruen. Mari kita lihat yang kedua. Kedua, kita lihat bahwa sisi, kita menamakan ini A, B, C, D, A strip, B strip, C strip, D strip, bahwa panjang AD dan A strip, D strip tidaklah sama. Maka kita menamakan bahwa dua bangunan ruang ini tidak kongruen. Baiklah, mari kita masuk ke soal ketiga. Jajar genjang ini. Apakah kedua jajar genjang ini adalah kongruen? Ini hal yang sangat sulit untuk ditentukan. Salah satu solusinya adalah kita bisa menggunakan penggaris, di mana kita bisa mengukur panjang masing-masing sisi, ataupun kita bisa menggunting apabila memiliki buku soal seperti ini. Kita menggunting sisinya, lalu kita coba paskan. Apakah kedua bangun ruang ini memiliki ukuran dan sudut yang sama? Mari kita gunakan penggaris. Kita namakan ini A, kita namakan ini B, ini A strip, ini B strip. Dengan menggunakan penggaris, kita lihat bahwa panjang sisi AB sekitar 1,8 dan panjang sisi A strip B strip adalah 1,6. Maka kita dapat mengetahui bahwa kedua bangun ruang ini tidak kongruen. Ini saja yang perlu kita pelajari dan kita ingat mengenai kesebangunan ruang datar. Sekali lagi, dua persyaratan, sudut dan sisi. Sekian dan terima kasih.